selamat pagi. Berjumpa kembali di DNC Channel, kita belajar bahasa Indonesia. Pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Kira-kira orang di gambar tersebut sedang apa ya? Yap, benar sekali. Itu adalah seorang pembawa atau pembaca berita ya anak-anak. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Seperti yang kalian lihat di gambar tersebut, hari ini kita akan mempelajari tentang berita ya anak-anak. Nah, khususnya hari ini kita akan mempelajari materi tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Sebelum lebih lanjut, kita mempelajari tentang apa itu teks berita. Coba deh kalian perhatikan terlebih dahulu gambar ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar ilustrasi. Nah, dari ketiga pertanyaan di atas, mana yang paling sering kalian lakukan? Yang pertama, apakah kalian senang membaca koran untuk mengetahui informasi? Yang kedua, apakah kalian lebih senang mendengarkan berita lewat radio? Atau yang ketiga, apakah kalian lebih suka menonton TV daripada membaca koran? Nah, kalian bisa menyimpan jawaban kalian ya anak-anak. Kemudian, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan menggunakan model problem-based learning. Nah, di sini kalian diharapkan untuk mampu menemukan dan menganalisis unsur-unsur dalam teks berita secara tepat, teliti, kritis, dan bertanggung jawab secara daring melalui platform Google Meeting, Zoom Cloud Meeting, Google Form, ataupun Google Classroom. Sekarang kita lanjut ke pengertian berita. Nah, berita itu adalah informasi baru yang disajikan dalam pembacaan dan penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Berita itu ditulis berdasarkan fakta, tetapi tidak semua fakta bisa kita jadikan sebagai berita. Hanya kejadian penting, baru, dan bermakna yang berpengaruh pada para pendengar atau pembacanya, serta relevan dan layak dinikmati oleh mereka yang biasanya dijadikan berita. Ciri-ciri teks berita. Ada 6 ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual. Yang kedua, aktual. Yang ketiga, unik atau menarik. Yang keempat, sistematis dan lengkap. Yang kelima, seimbang. Dan yang keenam, bahasa komunikatif. Faktual. Faktual berarti berdasarkan fakta, bukan pendapat ataupun opini dari penulis. Aktual berarti informasi yang disampaikan dalam berita itu harus bersifat aktual, yang berarti sedang hangat-hangatnya dibicarakan dalam masyarakat. Unik dan menarik. Teks berita yang dikemas dengan unik dan menarik agar masyarakat tertarik untuk membaca, menonton, ataupun mendengarkan teks berita tersebut. Sistematis dan lengkap berarti informasi atas suatu peristiwa itu disampaikan secara urut ataupun kronologis. Dalam teks itu fakta disajikan lengkap sesuai konteks dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh semua orang. Kemudian yang terpenting adalah mengandung unsur 5W+1H yang merupakan unsur wajib agar tidak menimbulkan kerancuan saat menyajikan teks berita. Seimbang, artinya berita yang disajikan harus seimbang, tidak boleh memihak salah satu pihak. Kemudian, ciri teks berita yang keenam yaitu bahasanya komunikatif. Artinya, bahasa yang dipakai itu efektif, mudah dipahami, lengkap, dan memikat pembaca. Ada 5 jenis-jenis berita yang harus kalian pahami. Yang pertama, ada straight news. Yang kedua ada deep news, yang ketiga ada investigation news, yang keempat ada interpretative news, kemudian yang kelima ada opinion news.
Kemudian setelah ini kita akan mempelajari bagian terpenting dalam berita, yaitu unsur-unsur berita. Seperti yang kalian ketahui, unsur-unsur dalam berita itu kita kenal dengan sebutan 5W plus 1H. Ada what, where, when, who, why, dan how. Kemudian, kalau dalam bahasa Indonesia, kita lebih mudah menghafalnya dengan istilah adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Nah, demikianlah tadi pembahasan singkat mengenai materi mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Semoga kalian memahami materi hari ini dengan baik ya. Nah, jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi hari ini, kalian bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring di DNC Channel Kita Belajar Bahasa Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran daring berikutnya.